dari gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Kita doakan beliau sehat, berikan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang siri asah, siri asih, siri asuh berkemajuan. Mengapa kita harus mendukung Kang Deddy Mulyadi? Ini penjelasan Buya Yahya. Mungkin bicara tentang gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Kang Deddy Mulyadi kafir. Ini adalah merupakan ungkapan dari Rizik bin Syihab CS di masa lalu kepada Kang Deddy Mulyadi. Sekarang, orang-orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi kafir, Kang Deddy Mulyadi musyrik itu kemana? Setelah ada kedekatan video Kang Deddy Mulyadi dengan Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Adi Hidayat, bahkan Buya Yahya pun, Buya Yahya yang dikenal sebagai bukebinya Kabib ini, itu juga memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Kang Deddy Mulyadi. Walaupun saya tidak tahu apakah beliau yang ngomong seperti itu, tahu karena KDM sedang berkuasa dan nggak tahu lah, atau punya kepentingan tertentu, saya tidak tahu. Dan juga seperti Gus Muafik, ya, orang yang dulu menjadi orang terdekatnya Gus Dur, ya, Presiden Gus Dur dulu, dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Coba siapa? Gus Miftah. Walaupun kemarin sempat kontroversial, tetapi beliau mau tidak mau adalah pendakwah kondang. Gila kan? Ada tidak yang berani mengatakan Kang Deddy Mulyadi kafir atau sekarang mana orangnya? Apatah lagi ketika seperti Gus Muafik mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini mendawam puasa Senin Kemis. Kita coba cek langsung ke lapangan ya, silahkan. Ustadz Khalid Basalamah dan Buya Yahya puji kinerja Gubernur Jawa Barat. Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya tidak ada masalah. Dibuat konten, apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya. Sangka buruk terus. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan. Sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul-betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa. Ini jarang sekali. Mungkin bicara tentang gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi aib Anda akan dibongkar. Dibongkar wa yafdahu wa la fi wasti baiti. Ya Allah akan rendahkan dia. Biarpun dia di tengah-tengah rumahnya. Tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya. Tidak dihormati ibunya. Tidak dihormati oleh saudaranya. Tidak dihormati oleh suaminya. Tidak dihormati oleh istrinya. Tidak dihormati oleh anaknya. Karena apa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang. Mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya, kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat. Karena dia merasa tidak bersalah. Dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah ini jauh dari wilayah tobat. Jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah na'udzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan Anda tidak biasa membicarakan kejelekan orang lain. Ya, KDM banyak dikatakan inilah itulah, tapi saya pikir yang disampaikan oleh KDM adalah bagaimana dia memimpin dengan hati, menyampaikan unek-uneknya. Dia berani untuk menentang siapapun. Kemarin dia datang ke sebuah perusahaan air mineral, dia bilang dari mana ini begini-begini ya. Ini ternyata air bor, bukan pegunungan dan sebagainya. Saya pikir keberanian-keberanian itu dan disampaikan dengan baik dan ditonton oleh orang, ini yang menjadi sesuatu daya tarik. Tidak banyak orang yang hampir tiap hari
bikin video, orang dia bilang pencitraan. Ya, silakan. Tapi ingin saya menyampaikan bahwa orang-orang seperti ini, seperti KDM dan yang banyak sekali yang ngikutin lagi di daerah-daerah, ya pemimpin itu kan dibayar oleh rakyat. Rakyat wajib tahu apa yang dilakukan. Itulah yang menurut saya bagian dari akuntabilitas publik. Ya, selama kita melakukan sesuatu yang merupakan tugas kita sebagai kepala daerah, sebagai pejabat publik, saya pikir tidak apa-apa diwartakan karena rakyat pembayar pajak wajib tahu. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat-sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini untuk 3 periode ini, 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno, ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyeldi, ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah, tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini, khususnya untuk Sumatera Barat. Semoga mencontohlah ya, Buya kita ini mencontohlah hendaknya gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini. Kalau sekiranya seluruh provinsi di Indonesia punya gubernur seperti itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang benar-benar berpendidikan, Hanya Ustadz Adi Hidayat yang berani kritik tegas DPR. Ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa. Di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dan justru masalah-masalah itu timbul dari sengketa elit di atas. Saya mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memaafkan kita, dan maafkan dengan kata-kata ini kalau kurang berkenan. Pagi ini saya bareng menghadiri Milad Muhammadiyah dengan Ustadz ternama jauh dari Sulawesi Selatan. Saya termasuk peminat Pak Gubernur. Saya penggemar Pak Ustadz. Jadi terbuka, tepat, dan bikin ketawa. Pak Gubernur langsung ke masyarakat, tidak mesti selalu di kantor untuk melayani masyarakat. Luar biasa, menjadi mudah-mudahan jadi aman. Pak Gub, saya selalu bilang, keliru seorang pejabat kalau tidak digunakan jabatannya untuk gampang masuk surga. Kalau kami berdakwah ini jangan minum hamar, tetap minum aja. Tapi gubernur bikin perda selesai dalam 1 hari. Siap. Saya doakan Pak Gubernur sehat walafiat, memimpin Jawa Barat. Dan saya memang
pengen masuk surga. Pak Ustadz bimbing saya, dan sekarang saya sering masuk angin, Pak. Pesan buat warga Jabar, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi menjadi masyarakat itu tentu semua ada cobaannya. Yang menjadi masalah bukan cobaan, tapi siapkah kita menghadapi cobaan itu. Dan konsep Islam ketika ada masalah, dua kata Nabi, kata Allah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholat. Insya Allah Allah yang selesaikan masalahnya. Terima kasih Pak Gu telah hadir untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Hidup itu adalah percobaan. Apa yang dilakukan oleh kita semuanya percobaan. Karena yang aslinya nanti. Ya, hidup banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ya mudah-mudahan walaupun hidup adalah percobaan, kita tidak menjadi manusia percobaan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo, mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak, dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada. Loh, ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat, sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu. Hobi puasa, tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Deddy. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Deddy. Jadi jangan salah, makanya dulu zaman SD SP orang kalau cari nomor biar nomornya tembus, itu puasa. Bener kan? Nggak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bed, ayyamus sud, 13, 14, 15 rembulan, sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya, kamu kok ngajak ke surga? Emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya, Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa, dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasa
puasanya Nabi Daud sulit, sehari iya sehari tidak, sehari ya sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, khalwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada loh, ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat, sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus, itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu, hobi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Deddy, sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa itu Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan konteks Kang Deddy Mulyadi, hari ini mungkin para pembencinya makin sakit hati. Deddy Mulyadi menunjukkan kinerja di luar ekspektasi kita semua. Saya pikir beliau ya standar-standar saja lah, pemimpin baik dan begitu, pemimpin merakyat, low profile misalnya, populis. Tapi ternyata kinerjanya baru beberapa hari saja menjabat gubernur Jawa Barat, ada semacam terobosan-terobosan yang mengagetkan kita semua, yang kita jadi paham, oh ini toh pemimpin yang sesungguhnya itu, yang betul-betul bekerja buat rakyat. Hari ini bukan cuma rakyat Jawa Barat, bahkan masyarakat yang di luar Jawa Barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, mengapresiasi cara kerja Gubernur Deddy Mulyadi. Kita semua senang. Di satu sisi beliau memahami tugasnya sebagai seorang kepala daerah, dan beliau betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus melanggar undang-undang. Jadi sosok beliau ini menurut saya orang yang bisa bekerja, orang yang bisa bekerja dalam konteks bisa mengeksekusi visi dan misi beliau. Jadi tidak cuma mengambang, bukan cuma slogan membela kepentingan rakyat, tapi betul-betul dieksekusi secara nyata dalam kebijakan langsung tanpa harus melanggar undang-undang. Ini kan keren sebetulnya. Dan banyak ide-ide brilian yang lainnya yang mungkin mesti dicontoh oleh kepala daerah yang lain. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal, tradisi Sunda, tradisi Jawa Barat, tradisi leluhur mereka, nilai-nilai tradisional yang oleh sebagian orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan, justru dijadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Ini kan keren. Jadi Islam itu tidak harus kemudian menghukumi tradisi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal, tidak pernah membenturkan antara agama dengan budaya. Nah, dan ini keren, pemimpin harus begitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga, ada loh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah islami kan begitu ya, membentur-benturkan nilai agama dengan nilai kearifan lokal. Bahkan ada di Jawa Barat juga seorang bupati yang nyegel gereja. Kok bisa ada kepala daerah nyegel gereja? Dia bukannya kemudian menyediakan fasilitas terhadap umat beragama untuk beribadah dengan baik, malah dia nyegel gitu loh. Padahal yang namanya pemimpin itu kan milik semua agama. Umat Islam, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya mesti difasilitasi semua. Mereka nyaman dalam beribadah, bukan malahan menyegel dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya.
Dan justru Kang Deddy Mulyadi muncul sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpinnya rakyat Jawa Barat, apapun agamanya, apapun sukunya, dan betul-betul menghargai budaya, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Ini kan keren, ini keren, harus dicontohin sedemikian rupa. Kami dari Lampung dan mungkin dari belahan Nusantara yang lain, Kang Deddy Mulyadi mendukung panjenengan. Istilah orang Jawa Barat apa? Bapak Aing, Bapak Aing. Jadi sudah ada terminologi baru buat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi beliau selain bapaknya orang Jawa Barat, beliau juga menjadi inspirasi bagi rakyat se-Nusantara. Bahwasanya masih banyak betul harapan, masih banyak pemimpin bangsa ini yang merakyat, bela kepentingan rakyat, tidak gimmick gitu loh. Merakyat itu gak gimmick, kan ada sih yang merakyat itu gimmick, setelah menang lupa sama rakyat. Nah, kalau beliau tidak, justru begitu beliau menang, dilantik sebagai gubernur, beliau tidak bisa tidur nyenyak lagi, langsung start bagaimana menunjukkan betul membela kepentingan rakyat. Nah, ini keren, bisa dicontoh oleh semua pihak sebetulnya, bisa diteladani yang sedemikian rupa. Ya, memang begitulah pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani, tapi betul-betul melayani masyarakat. Antara ketegasan dan kebijaksanaan sejarah, antara kepedulian sosial dengan taat terhadap aturan undang-undang, itu mesti dipadukan sedemikian rupa. Dan ini representatif pada Kang Deddy Mulyadi. Itulah mengapa 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduhan, naungan dari Allah pada hari tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah, yakni di akhirat, di hari kiamat nanti. Yang nomor 1 itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan peran dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kita jangan salah loh. Ada orang yang membangun cerita begini, oh pemimpin yang adil itu adalah ya kalau di rumah bisa istrinya soleha, anak-anaknya baik semua, rukun di rumah, itu mah kepala rumah tangga, bukan pemimpin dalam konteks gubernur atau presiden. Oh pemimpin yang adil itu, imam yang adil itu adalah yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, bisa ngimamin sholat, itu mah imam sholat. Pemimpin yang adil dalam konteks ini adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik sebagai pelayan masyarakat. Dia tetap taat rambu-rambu undang-undang, aturan yang berlaku. Kemudian sejalan dengan itu dia betul-betul berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Nah, mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia masuk dalam golongan yang pertama ini, yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni pemimpin yang adil. Baik, itu dia teman-teman hal-hal yang teman-teman bisa lihat. Bagaimana ustadz-ustadz besar, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang masyarakat saya melihat sudah banyak yang cerdas, sudah tidak bisa diprovokasi dan dipengaruhi oleh ucapan-ucapan seperti orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi musyrik, Kang Deddy Mulyadi sesat, Kang Deddy Mulyadi kafir. Mana orang-orang itu? Karena masyarakat Jawa Barat tahu sekarang bahwa untuk menentukan seseorang apakah soleh atau tidak, bukan dari pakaian, Pak. Bukan sama sekali, tetapi dari bagaimana beliau berbicara, beliau memperlakukan sesama manusia. Ya kita bisa melihat orang-orang itu mungkin ya mereka bisa kita katakan sebagai orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi kan kita wallahu alam yang mereka inginkan, yang mereka yang menjadi motif dari pergerakan mereka sambil takbir itu apa nggak tahu, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.